Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, ikhwan akhwat sekalian, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita semua dimudahkan Allah Ta'ala untuk kembali berkumpul di Masjid Nurul Jalah ini dalam rangka thalabul ilmi, dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah karuniakan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, yang dapat kita amalkan dalam keseharian kita sebagai bekal menghadap Allah Ta'ala di yaumil qiyamah nanti. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan juga untuk seluruh umatnya hingga yaumil qiyamah nanti. Dan semoga kita semua yang hadir di Masjid Nurul Jalah ini memperoleh kesempatan untuk mampir, untuk singgah di telaga Rasulullah dan menikmati sedikit air telaga tersebut nanti di yaumil qiyamah. Amin. Ikhwan akhwat sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita yang malam hari ini kita akan membahas tentang pakaian dalam sholat. Karena pakaian ini punya peran yang sangat penting dalam sholat kita. Bisa jadi karena pakaian sholatnya tidak sah. Nah, maka pakaian ini sangat penting sekali. Tadi telah dibacakan oleh qori ikhwan kita ta'lim, yaitu tentang aurat atau pakaian yang harus dikenakan oleh para muslimah. Di situ Allah Ta'ala terangkan bagaimana seharusnya para wanita itu berpakaian. Jangan sampai kita umat Islam, orang beriman, terkena dengan pola pikir orang-orang kafir. Mereka berpikiran seorang wanita yang masih mau pakai kerudung, apalagi pakai yang besar, nah itu dikatakan sebagai orang-orang yang kolot, orang-orang kuno, orang-orang zaman batu. Nah, kita jangan tertipu, karena itu adalah pakaian yang akan menyelamatkan kamu dari api neraka. Ikhwan dan akhwat sekalian, mari kita awali tentang apa yang harus kita tutup atau aurat bagi laki-laki dan perempuan. Yang pertama, aurat laki-laki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru abna'akum bis-shalah li sab'i sinin wadribuhum 'alaiha li ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji'
Wa idza angaha ahadukum khadimahu abdahu aw ajirahu fala yanduranna ila syai' min auratihi fa innama asfala min surratihi ila rukbatihi min aurah. Rawahu Ahmad. Perintahkanlah anak-anakmu sholat jika dia sudah berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika membangkang atau tidak mau sholat ketika telah sampai umur 10 tahun, dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka. Artinya udah 10 tahun harus dipisah dari orang tuanya, dan dipisah pula antara laki-laki dan perempuan. Nah, jangan sampai udah umur 10 tahun tidur masih menyatu dengan orang tua, masih menyatu antara laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Jika salah seorang di antara kamu menikahkan budak laki-laki atau buruhnya, maka janganlah sekali-kali melihat auratnya, karena sesungguhnya apa yang di bawah pusar sampai lutut itu adalah aurat. Hadis yang kedua, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra ala Ma'mar bi fina'il masjidi muhtabiyan kashifan an tarafi fakhidhi faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khammir fakhidaka ya Ma'mar fa innal fakhida aurah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati Ma'mar di halaman masjid dalam keadaan duduk yang betisnya didekatkan kepada perutnya. Nah, itu duduk seperti kurang lebih begini. Nah, kadang kita duduk seperti ini. Nah, seperti itu. Dan terbuka ujung pahanya. Nah, maka beliau bersabda, tutuplah pahamu hai Ma'mar, maka sesungguhnya paha itu adalah aurat. Nah, dari dua hadis ini ya, dapat diambil kesimpulan bahwa yang namanya aurat laki-laki adalah dari pusar sampai ke lutut. Jadi itu harus tertutup mutlak dalam sholatnya, tidak boleh terlihat sedikit pun. Nah, terkadang kita perhatikan saudara kita sholat itu kalau berdiri auratnya tertutup, tapi giliran rukuk atau sujud, nah itu seringkali punggungnya ada yang kelihatan. Nah, itu nggak boleh, seharusnya tetap tertutup. Sah nggak sholatnya? Enggak. Kalau dari hadis ini enggak, karena auratnya terbuka. Nah, itu harus diperhatikan. Apalagi bagi orang-orang yang Allah karuniai tinggi badan yang lebih gitu kan. Nah, itu baju harus benar diperhatikan. Dari lebih panjang. Ya itu tadi, enggak pas ruku atau sujud seringkali, nah itu kan kesingkap ke atas biasanya. Nah, itu seringkali punggung terlihat. Itu orang-orang yang Allah karuniai badan tinggi biasa seperti itu. Dan juga tadi tentang sahabat Ma'mar tadi, kenapa sampai terlihat ujung pahanya? Karena zaman Rasulullah itu, para sahabat itu ada yang memiliki pakaian yang sangat minim, artinya hanya cukup untuk menutup aurat. Jika dia berubah posisi duduk, nah itu harus benar-benar dijaga banget. Kalau dia lena sedikit, terbuka biasanya gitu auratnya, karena saking ngepasnya pakaian yang mereka miliki. Kalau kita saat ini insya Allah tidak ada yang kekurangan pakaian, bahkan berlebih pakaian kita. Bahkan ada yang satu pakaian hanya untuk satu kegiatan. Nah, seringkali ada seperti itu. Seperti pakaian untuk wisuda, nah itu dibeli mahal-mahal
hanya dipakai sebentar doang. Setelah itu hanya jadi pajangan. Buat ke kondangan juga. Nah, kadang baju pengantin juga sama. Dia beli mahal-mahal jutaan rupiah, hanya dipakai sehari. Setelah itu hanya untuk memenuhi lemari. Tapi itu tadi, kalau baju untuk sholat kadang tidak diperhatikan dengan benar-benar. Artinya terkadang baju kerja dengan baju sholat sama. Kalau kerjanya di kantor masih bagus lah gitu. Ini kerjanya di jalanan, penuh dengan keringat, penuh dengan debu, tahu-tahu untuk sholat. Nah itu kurang pas menurut kami. Nah, harusnya ya ada baju khusus untuk sholat. Kemudian yang kedua, tentang aurat bagi para wanita. Nah, ini yang juga harus benar-benar diperhatikan. Tadi di surat An-Nur Allah terangkan, yang potongan ayatnya kami bacakan, dan janganlah mereka para muslimat menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya. Nah, artinya kerudung wanita itu harus sampai ke bawah dada. Artinya dari kepala sampai ke bawah dada minimal itu. Kalau di atas dada, apalagi kalau kata Ustadz Abdul Somad, kerudung sakaratul maut, nah itu tidak pas dipakai oleh para wanita. Nah, betul. Lilitannya lebih dari 10 kali. Nah, itu kan sangat tidak pas bagi para wanita. Dia sepertinya berkerudung, tetapi tidak beda jauh dengan yang tidak berkerudung, karena bentuk tubuhnya sama kelihatan. Nah, kemudian di hadis nanti, dalam hadisnya Rasulullah bersabda, la tuqbalu sholatu haidin illa bihimarin. Tidak diterima sholat salah seorang wanita yang sudah haid kecuali dia memakai kerudung. Artinya mukanya, kepalanya tertutup. Dan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, anna Asma'a binta Abi Bakrin dakhalat 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'alaiha thiyabun riqaqun fa'arada anha wa qala ya Asma' innal mar'ata idza balaghatil mahid lam tasluh an yura minha illa hadza wa asyara ila wajhihi wa kaffaihi, rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya Asma binti Abu Bakar, ini kakak dari Aisyah, istri dari sahabat Zubair bin Awam dan ibu dari Khalifah Abdullah bin Zubair, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memakai baju yang tipis. Maka beliau berpaling seraya bersabda, kami ulangi, sesungguhnya Asma binti Abu Bakar datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memakai baju yang tipis. Maka beliau Rasulullah berpaling seraya bersabda, hai Asma, sesungguhnya wanita apabila sudah haid tidak boleh memperlihatkan bagian dari tubuhnya kecuali ini. Beliau mengisyaratkan kepada wajah dan kedua telapak tangan. Jadi bagian tubuh para wanita, para muslimah yang boleh kelihatan hanya muka dan telapak tangan.
Selain itu harus tertutup, tidak boleh kelihatan. Nah, tadi sahabiah Asma itu masih pakai baju tetapi tipis. Artinya mungkin bentuk tubuhnya agak kelihatan gitu ya. Maka Rasulullah berpaling. Nah, ini sunnah juga bagi para laki-laki. Kalau ketemu wanita yang bentuk tubuhnya kelihatan, nah itu berpaling, tidak boleh dipelototin. Nah. Sebentar, berarti yang memakai burka maupun cadar bukan perintah Rasulullah ya? Burka sama cadar. Bukan. Nah, itu dia tadi. Kalau melihat para wanita yang pakaiannya tipis, apalagi yang terbuka auratnya, nah itu bagi para laki-laki harus berpaling, tidak boleh menatap, apalagi melototin. Nah itu sudah setan yang bicara seperti itu. Kalau berapa detiknya nggak ada, yang jelas kalau spontan terlihat harus segera berpaling. Kalau kita gimana? Kalau kita ngasih tahu aurat kita ngasih tahu sama orang itu. Nggak harus berhadapan-hadapan sebenarnya. Nah, ya itulah saat ini memang fitnah wanita itu sangat dahsyat sekali. Kalau wanita di dalam rumah tadi dikatakan sebagai wanita yang ketinggalan zaman. Nah, seolah-olah sekarang wanita itu harus sama dengan laki-laki. Laki-laki bisa bekerja di luar, perempuan juga pengennya bekerja di luar. Laki-laki angkat beban, perempuan pun juga mulai ada yang angkat beban. Padahal fitrahnya ya tadi wanita itu di rumah mendidik anak-anaknya, membesarkan mereka dengan penuh kasih sayang, dengan penuh akidah dan agama. Walaupun wanita berkarya menghasilkan uang itu tidak dilarang dalam agama, tapi harus tahu batasan-batasannya seperti itu. Jangan sampai gara-gara ingin berkarir justru malah keluarga yang jadi korban. Kenapa jadi korban? Karena kalau wanita sudah berkarir biasanya minimal anaknya itu yang tidak terawat. Ya, ibunya tinggi-tinggi sekolah, dari sarjana, jadi S2, bahkan doktor, anaknya diasuh oleh bibinya atau kata-kata pembantu yang SMA saja tidak lulus. Kan sayang gitu loh. Ilmu kita berikan ke orang lain, anak kita serahkan kepada yang bukan ahlinya. Seharusnya muslimat itu cari ilmu sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya untuk dididik, diajarkan kepada anaknya. Nah, seperti sahabiah Asma tadi. Nah, di penghujung usianya, di tatkala sudah mendekati kematiannya, tatkala kekhalifahan presiden sudah selesai, di mana sudah zaman kekeruan ada, tatkala anaknya sudah menjadi khalifah di Madinah, Abdullah tadi, dan saat itu dia dikejar-kejar oleh musuhnya. Nah, dia ingin dibunuh. Dia bersiap untuk berperang dengan memakai baju perang. Kalau kita mungkin wajar anggapnya ya, mau perang pakai baju perang wajar. Tapi Asma enggak. Asma berkata kepada anaknya saat itu, "Wahai anandaku, kalau kamu berada di pihak yang benar, tanggalkan bajumu itu. Karena kamu mati pun akan syahid dan menghindar dari kematian. Tapi carilah kematian kalau kamu memang di pihak yang benar."
Artinya menanamkan akidah kepada anaknya, mati syahid harus dicari. Seperti itu. Akhirnya ya tadi sang anak meninggal di tiang gantungan dengan cara disalib. Apakah Asma menangis? Tidak. Dia bangga, dia senang punya anak yang mati syahid. Inilah seharusnya yang sekarang dicontoh, diteladani dari para muslimah. Dia mencetak generasi-generasi yang cinta kepada akhirat. Salah satu kemunduran umat ini adalah karena tadi wanita sekarang lebih terobsesi untuk mencari kerja di luar sehingga melupakan pendidikan anaknya. Terkadang anaknya nggak sholat saja orang tua nggak tahu. Masya Allah, seperti itu. Tadi aurat bagi laki-laki adalah dari pusar sampai ke dalam lutut, dan bagi wanita adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, sampai-sampai ada saudara kita karena kehati-hatiannya mereka mengatakan harus masih pakai cadar. Seperti itu. Nah, itu karena kehati-hatian mereka tentang yang namanya aurat, seperti itu. Nah, hadisnya belum nemu saya. Kemudian tentang kewajiban untuk menutup aurat. Dari Bas bin Hakim, dia berkata, ayahku telah menceritakan kepadaku dari kakekku, yakni Muawiyah bin Haidah. Dia berkata, yang artinya, saya bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh atau tidak kami menampakkan aurat? Maka Rasulullah bersabda, jagalah auratmu atau tutuplah auratmu kecuali di hadapan istrimu atau budak-budakmu. Nah, ini bagi para laki-laki, aurat itu hanya boleh dilihat oleh istri ataupun budak. Saya bertanya, wahai Rasulullah, jika sesama laki-laki. Nah, ini kadang kita juga sepelekan, gitu kan. Beliau bersabda, jika kamu mampu, maka jagalah benar-benar agar seseorang tidak melihat aurat orang lain. Saya bertanya, apabila salah seorang di antara kami sendirian, nah, bolehkah saat sendiri kita membuka aurat seperti itu? Beliau menjawab, maka Allah lebih berhak atas hamba itu malu kepadanya daripada kepada manusia. Nah, gitu. Artinya dalam keadaan bagaimanapun sendiri ataupun bersama orang lain itu tetap harus menutup aurat. Kalau mandi ya beda lagi, ya, celana pendek gitu kan. Tadi jadi aurat harus benar-benar diperhatikan walaupun kita sedang bersama laki-laki atau sejenis. Nah, itu tetap aurat sebisa mungkin dijaga sesama jenis. Kenapa? Nah, mungkin ini salah satu sebab sekarang maraknya LGBT itu adalah karena laki-laki sesama laki-laki saling melihat aurat mereka. Nah, itu tidak masalah gitu kan. Lama-kelamaan ya tadi penyakit-penyakit itu bisa masuk. Nah, kalau semuanya tertutup, nah mungkin tidak ada keinginan seperti itu. Kemudian sabda Rasulullah, perintah dari Rasulullah, la yangdurur rajul ila auratir rajul wa la tangdurul mar'ah
ila auratil mar'ah wala yuqdir rajul ila rajul fi saubil wahid wala tufdil mar'ah ilal mar'ati fi saubil wahid. Perhatikan, janganlah orang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lainnya. Jangan pula perempuan melihat aurat perempuan lainnya. Dan jangan pula orang laki-laki tidur dengan laki-laki lain dalam satu selimut. Dan jangan pula orang perempuan tidur bersama perempuan lain dalam satu selimut pula. Jadi tadi sesama laki-laki tidak boleh saling melihat aurat, apalagi ya terkadang di tempat pemandian umum, nah, di kolam renang, nah itu seringkali saling melihat aurat. Nah itu harus diperhatikan. Dan jangan pula tidur dalam satu kain, satu selimut. Nah itu tidak dibolehkan oleh Rasulullah. Yang boleh tidur dalam satu selimut hanya suami dengan istrinya. Nah, satu ranjang boleh, tapi itu tidak boleh satu kain. Kesimpulan dari kedua hadis tadi yaitu seseorang baik laki-laki atau perempuan tidak boleh menampakkan auratnya atau melihat aurat orang lain yang bukan mahramnya walaupun sesama jenis. Kemudian yaitu pakaian dalam sholat. Nah ini adalah pakaian khusus yang harus kita perhatikan. Kita hendaknya menyontoh hamba Allah terbaik tatkala dia mengajari atau memberi pengajaran kepada para sahabat. Dia datang kepada Rasulullah dengan pakaian yang putih bersih, dengan rambut yang hitam legam tersisir rapi, yaitu malaikat Jibril. Nah, itu kita harus mencontoh beliau, bagaimana beliau menghadap Rasulullah seorang yang mulia dengan pakaian seperti itu. Apalagi kita mau menghadap Allah yang paling mulia, itu harus dengan sesuatu yang baik pula. Nah, sekali jangan sampai pakaian kerja kita samakan dengan pakaian sholat, kecuali kalau tidak ada sama sekali ya apa mau dikata. Kalau bisa tadi ya mungkin yang kerja di luar rumah, nah itu bawa pakaian ganti khusus untuk sholat. Ini yang mau pakaian kerja nih pakai kain kerja kayak tupan kali ya, tupan yang dimaksud dengan orang kerja mungkin kerja kayak Bang Munir nih ya, mungkin itu harus ada salin ya, tapi kalau kerja di kantor mah enggak kali ya. Ya dibedakan lebih baik. Oh khusus. Oke. Tentang pakaian ini Allah Ta'ala berfirman tadi untuk wanita dalam surat An-Nur ayat 36 secara khusus, dan secara umum Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 26 dan Al-A'raf ayat 31. Nah itu tentang pakaian. Dalam ayat yang ke-26-nya Allah Ta'ala berfirman yang artinya, wahai anak Adam, sesungguhnya aku telah menurunkan pakaian kepadamu untuk menutupi auratmu, dan pakaian yang indah sebagai perhiasan, dan pakaian takwa, yaitu senantiasa menjaga ketakwaan itulah yang terbaik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah supaya kamu ingat. Nah, dari ayat ini dapat kami simpulkan
Allah memberi pakaian kepada kita ini fungsinya adalah untuk menutup aurat. Jadi kalau pakaian tidak menutup aurat itu menyalahi fungsinya. Nah, gitu. Seperti piring itu fungsinya untuk menaruh makanan untuk makan. Nah, itu fungsinya piring. Tapi kalau piring ditaruh tadi sekotoran, nah itu kan tidak pas. Nah, itulah sesuatu itu harus ditempatkan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Demikian pula pakaian ini tadi harus sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk menutup aurat. Kemudian dalam ayat 31-nya Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid. Nah, sekali lagi, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid. Indah tidak berarti mahal. Nah, indah itulah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ini yang terbaik yang dimiliki, itu yang dipakai. Apalagi untuk sholat Jumat. Nah, itu usahakan pakaian terbaik yang kita miliki. Jangan sampai untuk kondangan aja kita beli baju khusus dengan harga yang mahal. Tapi untuk Allah tadi kita beli baju yang penting tadi menutup aurat. Nah, itu seharusnya tidak. Seharusnya kalau untuk kondangan kita beli yang bagus, untuk Allah beli yang paling bagus. Nah, kalau kondangan beli batik 300.000, kalau beli baju koko untuk sholat ya minimal 500.000. Jangan sampai beli batik kondangan 300.000, beli baju koko untuk sholat di loakan bekas pakai orang 10.000 3. Nah, masya Allah, jangan sampai seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la yusalli ahadukum fis saubil wahid laisa 'alal aqihi syai'un. Tidak ada solat bagi salah seorang di antara kamu yang memakai satu pakaian yang tidak menutupi pundaknya. Hah? Apa? Oh, kalau akhwat dia ibadahnya lagi, tapi dia tidak taat kepada Allah, tidak memakai hijab itu benar. Dia rajin ibadah sholat, tapi yang diperintahkan Allah itu di surat An-Nur itu 31, tapi dia tidak pakai. Itu hukumnya gimana? Apakah sholatnya diterima atau tidak? Sholat diterima atau tidak itu haknya Allah. Kita tidak bisa menghukumi. Yang jelas dia tidak memakai tadi kerudung itu adalah salah satu bentuk kemaksiatan kepada Allah. Gitu aja. Masa diterima tidaknya mah Allah ya. Allah, kita nggak perlu menghakimi dia gitu kan. Nah, gitu. Nah, yang sempurna tadi emang sholatnya rajin, aurat tertutup, nah itu sempurna. Tapi kalau tadi dia sholat rajin, sedekah rajin, tidak menutup aurat, nah itu haknya dia atau urusan dia dengan Allah. Kita tidak perlu menghakimi dia, cukup nasihatin, selesai. Karena kalau kita menghakimi, nah itu udah bukan tempatnya kita, gitu kan? Karena seorang pezina saja bisa masuk surga karena menyelamatkan atau beri minum seekor anjing. Nah, artinya setelah memberi minum anjing tadi Allah berikan hidayah kepadanya, kemudian dia bertobat, nah menjadi wanita yang
soleha. Nah, bisa jadi tadi perempuan tadi juga bisa jadi seperti itu. Dia tidak menutup auratnya, dia berbuat baik, esok hari kita tidak tahu Allah berhidayah kepadanya sehingga menjadikan amalnya diterima seperti itu. Berarti kita masih bisa tahu aja. Kemudian hadis yang kedua, Rasulullah memegang betisku, maka beliau bersabda, ini tempat kain. Maka jika kamu tidak mau, kebawahkanlah atau turunkanlah sedikit. Dan jika kamu masih belum mau, maka tidak ada hak bagi kain pada kedua mata kaki. Nah, ini tentang isbal. Ini hadis bagi laki-laki ya, bukan bagi perempuan. Sesungguhnya orang yang mengulurkan kainnya di bawah mata kaki karena kesombongan, maka Allah tidak mau melihat kepadanya pada hari kiamat. Sesungguhnya orang yang mengulurkan kainnya sampai di bawah mata kaki karena sombong, Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Nafi berkata, saya menceritakan bahwa Ummu Salamah bertanya, bagaimana kami ya Rasulullah? Beliau menjawab, ulurkanlah sejengkal dari betismu. Ummu Salamah bertanya, kalau masih nampak telapak kaki kami? Beliau menjawab, maka ulurkan dari betismu sehasta dan jangan kamu menambahkannya. Nah, dari hadis ini tadi bagi laki-laki itu tidak boleh mengulurkan atau memanjangkan kain baik sarung maupun celana di bawah mata kaki karena kesombongan. Dan bagi para wanita, nah itu boleh memanjangkan kain di bawah betis sampai sehasta. Artinya dengan dilebih sehasta itu benar-benar mata kaki atau kaki tidak kelihatan bagi muslimat. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau dia berjalan dan kainnya kena najis? Nah, gitu. Itu Rasulullah mengatakan di hadis yang lain, lanjutin aja jalannya. Insya Allah nanti debu-debu yang setelahnya itu akan mensucikan najis yang menempel tadi. Kalau di sholat gimana ya? Tadi kan udah debu-debu tadi membersihkan najis yang menempel tadi. Baunya, Hah? baunya. Kecuali kalau najis yang jelas ya, maksudnya gitu kan. Maksudnya, seperti nginjek kotoran sapi, nah itu harus dicuci gitu kan. Maksudnya kan najis yang tidak terlihat jelas gitu kan. Kadang namanya jalan itu pasti ada kadang tai burung atau apa kan bekasnya ada. Nah itu kalau kena buat lewat, insya Allah dimaafkan. Justru itu yang menjadi terganjal di hati saya, istri saya, ini kok pakainya kena ke itu lantai gimana sholatnya? Ya nggak apa-apa kalau itu. Ya. Oh, kecuali kalau tadi najisnya jelas, kena tai sapi masih bener kelihatan jelas. Nah itu harus dicuci dulu, jangan buat sholat. Nah itu tadi. Tadinya saya ada pikiran mau pakai sleting gitu loh. Kucing kan parah. Nah, betul. Itu yang kelihatan. Tapi nggak perlu bau. Oh berarti itu ya? Iya. Kita mau ambil amannya aja ya? Ambil amannya aja. Aman. Nah. Kemudian bagi para laki-laki kaum muslimin, Nah ini nih. perhatikan hadis ini dari sahabat Abu Hurairah. Dia berkata, ada seseorang yang sholat dalam keadaan isbal, artinya kainnya melebihi mata kaki. Rasulullah SAW berkata kepadanya, pergilah dan kembalilah wudhu. Itu ada sahabat sholat pakaiannya isbal melebihi mata kaki. Rasulullah menemuinya, kemudian pergilah wudhulah kembali. Gitu kan. Kemudian dia datang kembali, Rasulullah SAW kembali berkata kepadanya, artinya kainnya masih isbal.
mungkin sahabat sudah pergi, sudah wudhu, nah mungkin kembali lagi. Tapi Rasulullah berkata kembali, pergi dan kembalilah berwudhu. 1 kali, 3 kali. Kemudian ada sahabat lain berkata, wahai Rasulullah, mengapa engkau memerintahkan kepadanya untuk berwudu, lantas engkau diam darinya? Artinya ini suatu bentuk pengajaran yang disuruh untuk berpikir, saya berbuat salah di mana? Nah, artinya gitu. Nabi lantas bersabda, dia sholat dalam keadaan isbal atau kainnya melebihi mata kaki, padahal Allah tidak menerima sholat dari orang yang isbal. Kami ulangi, padahal Allah tidak menerima sholat dari orang yang isbal. Ini bagi para laki-laki, benar-benar perhatikan kainnya apakah di bawah mata kaki atau tidak. Kalau di bawah mata kaki segera lipat, naikkan ke atas. Karena dari hadis ini Allah tidak menerima sholat orang yang kainnya isbal. Itu hanya di dalam waktu sholat tadi ya. Waktu sholat. Kalau di keseharian mah is oke ya. Kalau di keseharian tadi. Kalau di keseharian tadi hadisnya, barang siapa yang memanjangkan kainnya melebihi mata kaki karena kesombongan, nah, maka Allah tidak mau melihatnya pada hari kiamat. Ini untuk keseharian, bukan hanya untuk sholat. Kalau sholat tadi hadisnya tadi, Allah tidak menerima sholat yang kainnya melebihi mata kaki. Dan juga sarungnya itu pada mata kaki, apa karena kalau dia memang nggak tahu tuh dia gimana? Kalau nggak tahu ya kalau kita perhatikan talimnya Abah kemarin, Ustaz Taufik kan mengatakan nikmat dibalik kebodohan. Artinya Allah itu memaafkan sesuatu yang tidak kita ketahui. Tetapi itu tadi ya, karena terkadang kebodohan itu akan membawa orang yang bodoh kepada kesengsaraan. Artinya orang Islam itu dituntut untuk belajar dan belajar. Kemudian hadis lain yang ini juga harus kita perhatikan, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Kain yang berada di bawah mata kaki itu tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Kainnya doang atau sama kakinya ya wallahu alam. Itu masuk itu dikatakan di tempat neraka ya, bukannya supaya kena kelihatan api neraka ya, bukan? Tempatnya di neraka. Kemudian hadis lain, bagi yang suka pakaian bergambar, nah ini perhatikan hadis ini. Sesungguhnya Rasulullah sholat memakai gamis yang bergambar. Kemudian beliau bersabda, pakaian yang bergambar ini telah menggangguku, maka bawalah pakaian ini kepada Abu Jaham dan tukarlah dengan pakaian yang tebal yang tidak bergambar. Artinya Rasulullah itu tidak suka punya baju yang bergambar, sukanya yang polos. Nah itu lebih tenang bagi Rasulullah dan tidak mengganggu sholatnya. Dan juga bagi para wanita yang suka membeli kordeng atau sebagainya, nah itu dari sahabat Aisyah, dari ibunda Aisyah, pada rumahku atau di rumah Aisyah terdapat kain yang bergambar.
Kemudian aku menjadikannya sebagai tabir kamar dalam rumahku. Artinya rumah Rasulullah dan Aisyah itu sekatnya hanya dari kain, bukan dari batu marmer. Nah, seperti itu. Artinya sederhana saja rumah Rasulullah itu. Kemudian Rasulullah sholat menghadapnya. Artinya sholat malam sambil menghadap tadi sekat tadi yang bergambar. Lalu beliau bersabda keesokan harinya, "Wahai Aisyah, jauhkanlah kain ini dariku." Artinya Rasulullah pun tidak suka sholat di depannya kain yang bergambar. Maka aku melepaskannya dan menjadikan bantal. Nah, itulah pakaian yang tidak disenangi oleh Rasulullah, yaitu pakaian bergambar. Kalau bercorak mah nggak apa-apa ya. Batik-batik kotak gitu. Ya itu tadi, kadang ya gitu. Ya pakaian batik pun kadang ya itu terkadang ya mengganggu yang di belakangnya. Apalagi batik-batik yang coraknya asing itu kan kadang kan yang di belakang itu memperhatikan bentuknya seperti ini. Nah itu kan mengganggu sholat, yang mengganggu khusyuan bagi yang lainnya. Maka Rasulullah tidak suka memakai pakaian yang bergambar. Wah, kayaknya Bang bagus, bagus. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga dapat kita amalkan tentang pakaian ini. Yang pertama kami ulangi, aurat bagi laki-laki dan perempuan itu wajib untuk ditutup, tidak boleh terlihat. Aurat laki-laki tadi dari pusar sampai ke lutut. Bagi perempuan itu seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Dan tidak boleh melihat aurat orang lain walaupun sesama jenis. Kemudian pakaian sholat tadi diperhatikan benar-benar bagi laki-laki. Nah, tidak boleh isbal, dan juga usahakan tidak bergambar ataupun bercorak, karena akan mengganggu kekhusyuan bagi saudara-saudara kita yang lainnya. Dan juga disunahkan untuk memakai pakaian yang baik ketika masuk ke dalam masjid. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.